Ya, Pak Ali. Takdir. Wajibu dan wajib akli fi haqqi ta'ala, di haknya Allah Ta'ala. Apal hayat itu sifat hayat, artinya Allah maha hidup. Kalau di Asmaul Husna ada al-muhyi, ada al-hayyu. Kalau al-muhyi itu sifat afal, al-hayyu sifat dat. Al-muhyi berarti yang menghidupkan, al-hayyu yang maha hidup. Waya dan labu sifat hayat sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat hayat ini sifat yang tidak ada awal dan tetap adanya bidzatihi ta'ala, pada zat Allah maha luhur Allah. Tusahihu menentukan. Jadi sifat hayat ini ta'alluq ifadahnya, fungsinya untuk menentukan lahu bagi Allah ayat tasifah bil ilmi wa ghairihi minas sifati, untuk menentukan bahwa Allah ini memiliki sifat-sifat yang lain. Kalau Asmaul Husna itu ada asma Allah ya. Asma Allah disebut asmaul Allah, jadi sumber seluruh asma yang lain. Nah kalau di sifat 20 sifat hayat, sifat hayat juga menjadi sumber seluruh sifat yang lain. Dengan Allahnya hidup maka Allah alim, Allah qadir, Allah al-muqtadir, Allah al-muridan dan seterusnya ya. Itu namanya ta'alluq ifadah. Wajib Tuhan dan adapun kebalikan dari sifat hayat al-maut itu sifat maut. Bahwa ta'ala maka adapun Allah Ta'ala la ta'khudhu sinatu wala naum, mustahil Allah itu maut. Wa dalilu dan adapun dalil aklinya la dalika ai ala subutil hayatin Allah Ta'ala, atas wajibnya Allah memiliki sifat hayat. Annahu sesungguhnya Allah Ta'ala laukana, jika terbukti Allah mayitan itu yang mati, yolam yakun qodiron wala muridan wala aliman dan lain-lain, itu nggak jadi, itu nggak ada. Jadi nggak usah pakai dari Quran dan lain sebagainya. Kalau Allahnya mati berarti bubar. Oke, bubar. Allahnya mati bubar. Jadi sangat tidak masuk akal. Hukum akal itu satu hukum yang tidak harus bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga bukan bersumber dari adat atau kebiasaan ya. Secara otomatis akal akan mengerti kalau Allah ini adalah maha hidup. Secara otomatis akal mengerti Allah ini ada. Itu ketika ditanya, ya ini adanya pohon mangga, adanya kita, itu namanya hukum akal. Isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu, jadi menetapkan atau meniadakan ketetapan tanpa harus menunggu keputusan syara'. Nah, jamaah rahimakumullah, tidak perlu panjang lebar, ini cukup jadi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha hidup. Mustahil Allah mati. Gambaran mati ini setidaknya ada 4. Mustahil Allah pernah mati. Terus itu mustahil ya. Makanya disebutnya qadimatun wa hiya sifatun qadimatun. Sifat hayat adalah sifat yang tidak ada awalnya. Jadi nggak ada cerita dulu Allahnya, nggak ada, itu masih mati. Nah terus hidup, terus ada. Nah, setelah hidup baru berbuat sesuatu, itu mustahil. Kemudian yang kedua, gambaran mustahil itu Allah nanti akan mati. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu akan hancur kecuali, kalau sama Wahabi, wajah Allah. Terus kakinya kemana? Jadi semuanya hancur, yang sisa cuma wajahnya aja. Maka wajahu ditawil ya, kecuali zat Allah dan sifatnya dan afalnya itu tidak ada mati. Dan kemudian ada nanti yang juga tidak ikut dihancurkan, yakni 8 perkara. Nanti di ujung ada. Oke.
8 ini yang 7 nggak ada hubungan dengan kita, yang 1 ada hubungan dengan kita. Kalau bahasa Sundanya itu tulang cungcurungan, tulang ekor apa? Pangkal ekor, yang mana besarnya sebesar biji sawi. Nah, itu nggak hancur. Itu nanti yang menjadi cikal bakal kita lagi di alam ba'ats. Ya. Jadi di alam ba'ats kalau riwayat itu Allah turunkan semacam hujan. Nah, hujan itu menyirami itu tadi apa? Tulang ekor. Ya. Dan kemudian gambaran Allah mati atau mustahil Allah mati, kadang mati, kadang tuh. Oh, itu disebut pelan ya. Nah, kadang mati, kadang itu. Kalau di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, itu setengah mati. Ngantuk, tidur. Karena tidur ini dalam konsep tasawuf disebut maut. Mautul asghar, mati kecil adalah tidur. Ya. Kalau mati disebutnya kiamat kecil. Untuk menuju kiamat kecil biasanya melalui mati kecil. Ya, ada orang yang mau asghar, tidur terus nggak bangun lagi, ada. Tapi banyakan yang lagi melek malah. Layang mutu layah ya. Ya. Okay. Jadi kalau ingin panjang umur jangan kebanyakan melek. Karena kasus kematian lebih banyak yang melek dibanding rajin tidur. Terus bener. Masa ya? Mau ngaji terus bener sini sampean. Panjang umur. Nah, itu semua gambaran mustahil. Ya. Jadi wajib akal menetapkan, dan ketetapan akal didasarkan kepada ketetapan syariat bahwa Allah wajib memiliki sifat hayat, mustahil Allah memiliki sifat maut. Kalau Allahnya maut, ya berarti ya sangat tidak logis. Logika siapapun tidak akan menerima. Ya, bahkan kalau mau jujur, logika orang yang punya pemahaman ateis pun nggak bisa menerima. Nah, jemaah rahimakumullah, kepentingan kita diantaranya dengan satu riwayat takhallaqu bi akhlaqillah. Bagaimana kita menerapkan al-hayatnya Allah dalam kehidupan. Berarti pertama, kalau di takhalluknya sifat asma al-muhyi dan al-hayyu oleh Imam Bushairi disebutkan kita ini punya kewajiban mensyukuri nikmat hidup. Makanya saya sering sampaikan kalau di Al-Hikam itu beda dengan kalau kita keumumannya kan terutama nikmat iman dan Islam yang paling besar itu. Kalau Ibu Athoilah enggak. Nikmat terbesar adalah nikmat hidup. Ya kalau nggak hidup bisa gimana iman Islamnya? Oh, nggak hidup kok. Ya. Jadi nikmat hidup. Nah, yang kedua nikmat dijaga. Nah, yang di nomor 2 inilah penjagaan terbesar dari Allah adalah dijadikan iman dan Islam. Ya, syukuri nikmat hidup. Caranya ya bagaimana caranya dengan hidup kita bisa taat kepada Allah. Ini lagi mensyukuri nikmat hidup yang seperti ini. Ada yang punya bakwan yang keluar, punya cabai yang keluar. Gak punya apa-apa datang aja nanti kebagian. Ya. Kemudian hidup ini kalau di surat apa? Tabarok. Bukan Tabarok. Alladzi khalaqal mauta. Tabarok ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu. Berarti kita ini sedang diberikan ujian, liyabluwakum. Ini ada banyak persoalan sehingga hidup ini penuh dengan soal karena sedang ujian. Ada yang bisa dijawab, ada yang nggak bisa dijawab. Ada yang ragu, ini jawabannya apa?
Itu semuanya jawaban dikumpulkan dalam buku induk di Umil kitab di Lauhil Mahfuz. Kemudian ada buku cabangnya namanya Sijin dan Illiyin. Illiyin catatan amal baik, Sijin catatan amal buruk. Itu tuh nilai ujian kita. Nanti ayyukum ahsanu amal dikalkulasi. Umpama di Illiyin nilainya semuanya 1000. Nah, ujiannya kalkulasinya semua 1000. Nah, di Sijinnya ternyata 1100. Berarti utang 100 itulah yang kita pikirkan. Oke, sehingga karena sebab itulah kita butuh syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nanti beliau yang punya kewenangan. Udah, itu yang kurang 100-nya lunas. Alhamdulillah. Ada yang kurangi 10, 90-nya bayar sendiri. Karet. Oke, mudah-mudahan kita dilunasi semua. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun ada bayar utang nggak lama kok. Berapa hari? Paling lama umat Nabi di neraka berapa lama? 200 tahun. 7 hari saja. Dari berapa tahun itu? Kok usah dihitung tahunnya? Harinya aja. Nabi nyebutnya cuma 7 hari. Iya. Sampai kalkulasi. Nanti dicari lagi di hadis lain, ternyata satu harinya itu 1000 tahun. paling sebentar. Ya, jadi 7000 tahun itu paling lama umat Nabi. Dan itu masuk nerakanya paling terakhir. Nanti kita jumpa di Usturiah ya. Sampai-sampai malaikat maling itu sudah mau tutup, udah mau tutup gerbang neraka. Tiba-tiba datang segerombolan pakai baju biru pula. Tangannya nggak diikat, kakinya nggak dirantai, nggak diseret-seret, tapi diantar sama malaikat. Mantau aja begini. Diantar ke malaikat Malik. Min aina antum wa min ummati antum. Kalian dari mana? Kalian umat siapa? Jawaban waktu itu mudah-mudahan jangan kita lah. Saya malu mau nyebut umat Muhammad itu malu. Akhirnya sudah nggak ada lagi. Karena semua penghuni neraka yang diseret ke dalam neraka kondisi tangan kakinya terikat. Bahkan ada yang diseret wajah. Ini tiba-tiba jalan santai. Ya, jalan santai, tapi harus masuk. Lah itu yang paling lama seminggu itu nerakanya sudah hampir tutup, malaikat Malik itu nggak mengenali. Akhirnya sudah nggak ada lagi. Nah, ternyata ya sholat. Jawabannya kami sholat, kami puasa, pergi haji juga malah jadi panitia haji. Dibayar haji gratis. Apalagi yang enggak kan. Begitu masuk neraka tetap malaikat Malik ingin memastikan kalian siapa, umat siapa. Akhirnya setelah mendapatkan adab neraka, baru di situ ada satu perwakilan yang teriak, ya Muhammad, manggil nama Nabi. Kaget malaikat Malik, loh kok kalian nyebut-nyebut Muhammad? Kenapa? Ya kami ini umat Muhammad. Gak ngomong dari tadi. Jadi sebetulnya riwayat ini diceritakannya biasanya di Maulid Nabi, sedang menceritakan kemuliaan Rasul dan syafaat Rasul. Nah, malaikat Malik nongol kepalanya ke surga, badannya tetap di neraka. Lihat Rasulullah lagi enak ya, Muhammad itu ada yang ketinggalan umat. Nabi ngebut pakai buruk, buruknya buruk yang sudah setel balap. Sambil bur. Masih itu MotoGP buruk. Shot. Akhirnya diangkat oleh Rasul. Ya. Dari mana tuh? Beloknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Jadi jangan pernah lupa kita ini sedang ujian. Hati-hati. Pokoknya kalau pesan dia saya ingat kalau lagi ujian itu jangan tinggalkan, isi aja. Yang penting isinya jangan ngenyek. Isi, walaupun salah itu nanti ada penghargaan. Ada usaha. Ya, ada usaha. Terus nanti otomatis kalau ujian biasanya ikut remedialnya ikut. Itu yang tobat-tobat itu lagi remed Pak. Ada yang berat remed.
Ini namanya ujian yang wakum, ya, semuanya harus mengalami seperti itu. Bahkan semakin pinter, semakin cerdas, maka soalnya pun semakin susah. Ribet. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu sudah masuk kategori para waliul minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Cuman informasi betapa sulitnya lembaran-lembaran soal waliullah itu nggak sampai ke kita. Ya hanya cukup ya beberapa saja lah. Contoh kalau soal lembaran soal yang datang ke Nabi Ibrahim suruh nyembelih anak gitu kan. Ada yang pernah dapat soal gitu kan? Paling suruh nyembelih ayam sembelih, lele banyak kan, lele mau panen, paling itu aja kan. Itu pun mikirnya lama. Kalau lembaran soal ke Abu Bakar Siddiq sedekahmu 100%, oke deal. Kalau ke kita 2,5%, 2,5%. Tapi kok kayaknya solehan yang 2,5% dibanding 100%. Heran kan? Kecicilan. Yang penting diisi. Ya. Ketika bisa ya alhamdulillah, nggak bisa mohon maaf. Kenapa kamu kayak gini jawabannya? Ya mohon maaf Pak Guru, saya nggak ngerti, belum belajar. Nah, sana belajar lagi remek. Hanya kita seperti ini dalam rangka memperbaiki apa? Jawaban-jawaban yang disalahkan. Kadang soalnya itu halus. Biasalah soal itu menjebak, tanya Pak Guru ini lupa bikin soal. Ya, menjebaknya itu pinter. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan pernah lupa setelah ini kita akan mati. Setelah hidup kita akan mengalami kematian. Sehingga ini saya nukilkan ini entah kapan saya bikin nukilan hadis. Saya di zamanun ala ubati hubunal khamsa wa yansaunal khamsa. Jadi kata Nabi kita diingatkan nanti akan datang zaman yang terjadi kepada umat kita lebih mencintai 5 hal, akhirnya melupakan yang 5. Dan 5 hal yang lebih kita cintai ini terjadi ketika kita hidup di dunia. Yang pertama yuhibbuna dunya, terlalu cinta dunia. Kata Syekh Nawawi disyaratkan yashtaghilu nabiha, sibuk dengan urusan dunia, tapi efeknya yansaunal ukhba, saking sibuknya urusan dunia sampai lupa urusan akhirat. Nah itu akan terjadi zaman kepada umat seperti ini. Bahkan ada umat yang luar biasa lah. Dia sedang berada di urusan akhirat, tapi pikirannya masih dunia. Kemudian yang kedua yuhibbuna duru, akan terjadi zaman di mana umat itu lebih mencintai rumah, belum jadi, masih kepikiran. Ya, lebih mencintai rumah, yastagiluna zinataha, sibuk memperhias rumah, mempercantik rumah, tapi yang saunal kubur, lupa sama kuburan. Kan di kuburan kita juga harus punya rumah. Ya minimal rumahnya kalau kayak di Tanbih itu ukuran luasnya 30 siku lah, 60 siku. Ya, 60 siku, kalau 1 siku setengah meter berarti 30. Nah itu kalau punya rumah segitu aman. Itu orang yang mendapat nikmat kubur. Paling minimnya orang yang mendapat nikmat kubur, rumahnya itu 60 siku, luas, wangi, terang, terus ada lorong yang menuju ke surga. Jadi dari lorong itu kelihatan taman surga. Kata malaikat, "Tukang, siapa yang kesana?" Sana ini bisa asik ya Pak. Ini gue sungguh
gelap, bau, naudzubillah min dzalik. Padahal ketika di dunia rumahnya Mewah. dong sih. Ini thariqah Gus Dur salah satunya. Kenapa Gus Dur itu beliau bukan nggak pernah ya, tapi nggak senang tidur di atas kasur atau spring bed enggak. Beliau itu senangnya geletak. Ternyata sambil mentafakur, nanti aku di alam kubur geletak, gitu, takut. Tapi sampai nggak usah nih. Masuk angin pulang gawat. Nanti repot alasan ke malaikat. Kenapa kamu mati? Masuk angin. Kenapa masuk angin tidur di lantai terus? Alasannya tafakur mana kamu? Nah kemudian yang ketiga yuhibbunal mal. Ketika hidup hati-hati tentang harta. Harta juga termasuk ujian. Jangan sampai terlalu cinta harta. Yastabiruna bi jam'ihi, sibuk ngumpul-ngumpul harta, tetapi yang saudara hisab, lupa terhadap hisab. Masih pengen kaya? Masih. Ya nggak masalah sih. Lapak sabil gina limanin takwa kata Nabi. Nggak apa-apa, kekayaan nggak apa-apa, tapi bagi orang yang takwa. Maksudnya nggak bahaya di akhirat. Cuma ya mau nggak mau harus nerima. Kalau jenengan nanti jadi orang kaya, masuk surganya terakhir setelah sengsara. Setelah orang-orang sengsara, bedanya itu setengah hari. Satu hari berapa tahun? Kalau setengah hari, ayo pilih mana? Nggak ada cerita orang kaya masuk surga duluan, nggak ada. Nah, kecian gitu aja. Bikin bapak yang penting cukup loh. Ini semoga kumpulkan harta, tapi hati-hati, jangan sampai malah repot, karena mal itu halaluhu hisabun, haramuhu iqab. Seger ya. Halalnya hisab, haramnya siksa. Itu harta. Ini kini lembur ya. Yang ekstrim, ada waliullah ekstrim namanya siapa? Ada dua sih. Dia kaya raya, saking kaya rayanya punya hamba sahanya 12. Jadi budaknya itu 12. Nah, ketika dia inabah ya, munibina ilai. Jadi kan kalau kayak kita ini taubat. Kalau orang soleh inabah. Inabah itu dimerdekakan semua hamba saya tanpa syarat, sekalian merdeka. Jadi hartanya disedekahkan semua, kecuali bagian hak anak istrinya. Kemudian pakaian-pakaiannya dia salin, pakai pakaian jelek terus menuju Makkah. Itu ekstrim, karena itu khawatir, takut. Ya nggak apa-apa jadi orang kaya, amin ya robbal alamin, tapi resiko apa? Tanggung sendiri. Betul rame-rame. Kemudian yang keempat, akan terjadi zaman di mana umatku ketika hidup di dunia yuhibbunal iyang wa yansawnal furo. Ya, wah. Sibuk mencintai keluarga, lupa sama bidadari. Artinya gara-gara keluarga terus jadi nggak mau taat sama Allah. Padahal kalau mau taat di surga disediakan bidadari. Ya, tujuannya bukan ke bidadarinya sih, hanya bahasa Rasul isyaratnya begitu. Silahkan kamu urusi keluarga, karena itu juga bagian dari ibadah goir makhluk, tapi jangan sampai gara-gara keluarga terus lupa sama Allah. Dan terakhir yuhibbunan nafsa wa yansawna. Ini yang paling banyak, lebih mencintai hawa nafsunya, kata Syekh Nawawi, bi ayat tabi'u murada anfusihim. Dia lebih senang mengikuti keinginan hawa nafsu wa yatrukuna awamirallah, malah berani meninggalkan perintah Allah. Hum, kata Nabi, mereka minni burahun, bebas dari aku. Mereka adalah orang-orang yang berlepas tangan dari aku. Wa ana minhum bariun, aku juga nggak tanggung jawab.
tanggung diri. tanggung sendiri. Ya, nah itu dengan sifat al-hayat kita harus memahami itu. Karena al-hayat mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Al-hayyulnya Allah. Kita kebagian asma al-muhyi yang dihidupkan. Jadi nikmati saja karunia hidup dari Allah, hati-hati. Ada harta, ada apa? Ada rumah, ada anak-anak, ada hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah tetap bimbing kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada anak nanya, Pak, Allah itu kan maha hidup, ya hidupnya Allah dengan apa? Dijawab, wahayatullah ta'ala bidatihi laisat biruhi. Jadi Allah ini hidupnya dengan zatnya, bukan dengan ruh seperti makhluk. Intinya ya balik ke mukhalafatul lil hawadith. Shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma barik lana bima razaqtana ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una. Amin. Wa faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina wa rabbina. Tawassalna bi ta'allum tawassalna bi ta'lim man tarzuquna al-wasi'ah wa tarzuquna al-amala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Allahumma waffiq la wa bil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.